Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah surah Babul Jannah dan seluruh warga komplek Dinas Tindak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan, terutama hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah, kita memanfaatkan lagi waktu kita untuk silaturahim, juga sambil nambah-nambah informasi, terutama ibadah kesehatan kita. Ya, sekali lagi walaupun kita sudah tahu ini karena ini hari-hari kita lakukan. Kita lanjutkan pagi hari ini kita masuk pada bab berikutnya, sunanus sholati al-kharijati anha. Jadi sunat-sunat yang dilakukan di luar dari sholat. Jadi sunat sebelum sholat kita mulai. Kalau kemarin ini kan sunat yang disunatkan pada saat sedang kita melaksanakan sholat. Nah, sekarang ini sunat sholat tapi di luar sholat. Di sholat di sunan qablaha kal-istiaq wal adzan wal iqamah wa ittikhadhi as-sutra. Ya. Jadi di dalam sholat ini ada beberapa sunnah qablaha yang kita lakukan sebelumnya. Apabila dilakukan mendapatkan nilai tambah pahala dari Allah. Kalaupun kita tidak melakukannya, tidak membuat kita sholat tidak sah, artinya tetap sah dan juga tidak kita berdosa. Dalam kitab ini yang disebutkan pertama adalah siwak. Ya, cuma siwak tidak dibahas ini, sudah dibahas pada jilid pertama. Ya, siwak ini bahasa kita, bahasa Indonesia, sikat gigi. Dan itu bukan hanya sebelum sholat, karena dalam banyak hadis, bahkan hadisnya itu sampai derajat mutawatir. Hadis mutawatir itu artinya hadis yang lebih tinggi kedudukannya daripada hadis sahih. Ya, jadi sangat tinggi. Yang kedua, dalam prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah meninggalkan. Maka itulah yang kemudian sangat disunatkan. Salah satunya ini sebelum sholat. Bahkan kalau baca riwayat itu, ya sirah Nabawi, di akhir hayat Rasulullah SAW, di saat menjelang wafatnya, beliau itu kan sudah tidak bisa bergerak dan didampingi oleh Aisyah. Jadi udah tinggal kira-kira Aisyah ada di situ. Nah, di samping Aisyah itu ada ponanya namanya Abdurrahman. Abdurrahman itu lagi sedang memegang siwak. Lalu mata Rasulullah itu bergerak, kayak kedipan mata itu mengarah ke Abdurrahman, ke siwaknya lagi sedang dipakai. Aisyah seorang istri dan ulama berilmu yang sangat cerdas, langsung bisa paham dan menanggapi. Oh, ada kemauan minta Rasulullah dengan isyarat gerakan mata, maksudnya mau pinjam. Hanya minta inilah kepada Abdurrahman untuk dipinjamkan Rasulullah sebabnya untuk dipakai. Itu menjelang. Nah, tidak lama kemudian beliau. Jadi artinya beliau setelah membersihkan. Nah, jadi itu salah satu sangat
Cuma di beberapa, saya pernah lihat di daerah-daerah ketika mayat sudah disemayamkan itu kan ditutup kain dia. Saya melihat ada kayu siwak tuh di atas jenazah itu. Kayu siwak dia taruh di atasnya. Saya baru lihat juga itu. Mungkin karena baca sejarah itu Rasulullah itu sampai akhir hayatnya masih ada siwak. Padahal maksudnya siwak dipakai bukan siwak diletakkan ya. Yang biasa diletakkan itu yang saya pernah lihat itu benda-benda agak berat sedikit itu macam apa ya, gunting. Itu biasa ya. Saya menduganya walaupun saya tidak dapat ilmunya, cuma dugaan saya kan itu kalau jenazah agak lama itu perutnya itu supaya kotorannya itu pada waktu dimandikan itu cepatnya keluar. Makanya kalau mandikan jenazah, kalau prakteknya itu ada dua macam. Pertama sendirian, itu kalau sendirian itu bisa dibanding dia ke segitu gini, ada yang siram, baru tangan kirinya gini, baru tangan kanan gosok perut gosok supaya kotoran itu keluar. Ya. Tapi kita jarang ada yang sendirian, rata-rata rame-rame karena banyak yang ikut partisipasi. Ya. Bagus tuh orang yang takut orang meninggal, kalau sudah mandikan jenazah rasa takut itu hilang tuh. Saya dulu waktu awal-awal penakut. Kalau ada orang sudah meninggal tetangga itu 1 bulan saya tidak pernah lewat rumahnya. Iya karena apa ya, ada mental itu. Tapi begitu saya sering dipanggil guru-guru saya kayak saya itu kalau pergi memandikan jenazah ikut dalam rombongan, paling tidak ambil air itu siramkan, itu gosok-gosok. Sejak itu mata itu udah apa ya, kayak tidak lagi penakut, banyak manfaatnya. Ya, banyak juga manfaatnya seperti itu. Jadi sekali lagi pertama sunatkan itu sikat gigi. Sikat gigi yang dipakai oleh Rasulullah SAW adalah ranting-ranting kayu dari arjun dan arak. Ada beberapa jenis kayu yang dipakai Rasulullah SAW. Dan ini ya. Kalau di Mekah itu banyak juga, ada yang panjang itu sampai kayak karung. Ada yang pakai plastik itu, ada pakai kotak-kotak karena sudah diolah dengan sangat bagus. Jadi banyak pilihan. Tapi dalam konteks kita, kalaupun tidak seperti ini, sikat gigi yang kita pakai itu sudah masuk kategori sunnah. Syekh Muhammad Al-Qaradawi menulis sebuah kitab namanya Kaifan Ta'amalu Ma'as-Sunnah Nabawiyah. Bagaimana kita mengamalkan sunnah Nabi. Salah satu yang beliau contohkan itu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Aisyah. Alhamdulillah. Pagi-pagi muda. Ya, kita ini santapan rohani dan santapan jasmani. Jadi kata Rasulullah SAW, as-siwak madharatul lil fami mardatul lil rabbi. Itu hadisnya. Jadi siwak itu adalah madhara, membersihkan ini al-fami, fami ini mulut, tapi maksudnya gigi. Mardatul lil rabbi yaitu sebagai mardatul lil rabbi, dapatkan ridha Allah. Nah, dalam kaidah ilmu hadis salah satunya itu at-tamyizu bainal wasilatil mutaghayyirati wal hadathis tsabit. Itu artinya. Jadi ada perbedaan antara al-wasilati al-mutaghayyirah. Artinya sarana yang bisa berubah-ubah wal hadathis tsabit dan tujuan yang kokoh, tujuan yang tetap. Nah, tujuan dari siwak ini adalah bersihkan mulut dan gigi dan mendapatkan ridha Allah. Sedangkan kayu-kayunya itu namanya wasilah, sarana yang bisa berubah. Sehingga oleh para ulama ketika kita tidak bisa mendapatkan kayu ranting tadi itu seperti yang dipakai oleh Rasulullah SAW, maka ketika ada benda-benda lain yang bisa dipakai dengan fungsi dan tujuan yang sama, maka itu pun juga sudah termasuk. Ya, jadi
kalau kita sudah sikat gigi pakai itu yang kita ada di rumah itu udah masuk ya. Walaupun memang kalau kita pakai kayu kan ya pakai sama dengan yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak mengurangi, artinya tetap sunnahnya sudah terwujud ya. Jadi ya, sampai kita merasa kita tidak pernah melakukan sunnah Nabi dalam hal siwak. Tidak, kita sudah ya, jadi bagi yang mau pakai kayu-kayu itu bagus. Bagi yang pakai siwak yang ada juga tidak apa-apa. Ya. Jadi sekali lagi ya, siwak itu kalau di sini dicontohkan sebelum sholat. Walaupun siwak ini sebelum wudu, sebelum tidur, sesudah bangun tidur, dan dalam kondisi seperti pokoknya begitu ada mengering ya. Ini mau sekali gitu sunatkan. Yang kedua, wal adani wal iqamah. Biasa kita adzan ya, kita adzan dan iqamah ya. Jadi adzan dan iqamah ini sunnah penanda, tetapi manfaatnya sangat besar. Kalau kemarin kami baca di Masjid Al Khalifah di kantor wali kota itu, karena kajiannya Maulidul Mukminin Al Ghazali, jadi salah satu yang perlu dihadirkan hati itu kalau bunyi adzan itu langsung hati kita digantungkan kepada adzan, dan tergambar nanti di hari kiamat kita kelak itu akan dipanggil seperti panggilan adzan. Maka begitu terdengar adzan, maka kita hati itu langsung tergantung di situ untuk menyambungkan sholat. Jadi sholat itu sebenarnya kalau dalam perspektif dasar tidak hanya pada saat kita mau sholat, tapi sejak kita mendengarkan adzan, hati dan pikiran kita itu sudah dikonsentrasikan ke situ. Jadi udah nyambung. Sama juga dengan wudu. Jadi wudu ini bagian tak terpisahkan dari sholat. Maka pada saat wudu itu di dalam kitab Maulidul Mukminin. Jadi pada saat wudu itu sudah ada perasaan akan menghadap kepada Allah. Jadi bukan pada saat itu usolli, tapi itu bagian satu kesatuan. Nah, jadi orang yang memberikan perhatian penuh dan memenuhi panggilan adzan, maka insya Allah di hari kiamat kelak, di mana ketika kita dikumpulkan khususnya kepada mahsyar, di mana panggilan, di mana manusia pada masing-masing sibuk dengan kekurangan amalnya, kan nanti itu kan semua orang merasa kurang. Nah, ada orang sudah merasa puas dengan amal, maksudnya merasa kenapa tidak dari dulu saya ditambahkan dari ini itu, sehingga orang tergesa-gesa apa segala karena sibuk dengan pertanggungjawabannya ya, sibuk dengan pertanggungjawabannya. Tapi orang yang memberikan perhatian penuh kepada adzan, maka akan dimudahkan oleh Allah di saat-saat menunggu panggilan di hari kiamat kelak. Itu hikmahnya adzan. Itu hikmahnya adzan. Ya, saya kira lebih kalau iqamah, karena iqamah ini panggilan sifatnya internal untuk pada saat ini diberikan salat. Ya, intinya itu ya. Jadi kalau ini saya kira ada salahnya adzan dan iqamah. Nah, yang banyak dibahas di sini ini karena masalah siwak, masalah adzan dan masalah iqamah itu di jilid 1 ini, kitab ini jilid 2 bukan. Makanya di sini dikatakan kalau sabaqah sudah dibahas pada sebelumnya. Nah, yang dibahas di sini adalah ittikhadus sutrah. Ya, pakai sutra. Sutra itu ini tarikh sutrat al-musalli. Jadi sutranya bagi orang yang salat, ia mayat al-musalli amamahu liman ilmuruli baina yadayhi. Jadi sesuatu atau benda yang dijadikan oleh orang yang salat ditaruh di depannya itu untuk mencegah ada orang lewat di hadapannya antara dia dengan sutra itu. Nah, jadi pembatas. Jadi pencegah, penghalang. Nah, jadi itu kalau
Di Pontianak ini saja ada beberapa masjid yang ada papan-papan macam ini potongan-potongan pada sini. Ada beberapa, tapi tidak banyak. Cuma jangan sampai ini saja ini perlu juga supaya kita tidak terlalu salah paham. Ini di Pontianak ini ada orang berkelahi di masjid gara-gara itu. Ada sampai itu aku lempar. Kan kayak potongan-potongan itu, karena ada kelompok itu seperti sholatnya tidak sah kalau ada pakai itu, dia selalu pasang. Ada juga merasa apa lagi pakai ini masjid jadi kayak itu, karena banyak tuh. Akhirnya berkelahi di masjid. Sebenarnya berlebihan juga ini. Kok berkelahi gara-gara itu? Nah inilah perlunya itu penjelasan mengenai statusnya sebenarnya apa ini. Jangan sampai sesuatu yang sifatnya sunat, tetapi kemudian seperti menjadi sesuatu yang tidak boleh, tidak, bahkan menjadi sarana untuk bisa berkelahi. Dan berkelahi bukan di lapangan, berkelahi di masjid. Kamu jadi tidak bagus. Saya lihat jadi itu ada di Pontianak sini. Karena banyak itu yang ada. Jadi ada orang merasa apa pula ini kan sudah ada tempo. Yang juga ada tidak dan seterusnya. Nah, bagaimana hukumnya? Ini sudah dijelaskan di kitab ini. Hukum sutra, hukumnya sutra. Dia sunnatun masyru'ah. Jadi pasang sutra pembatas itu adalah sunnat yang disyariatkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra." Apabila salah seorang di antara kalian sholat, maka hendaklah sholat menghadap ke sutranya. Wajadnu minha, dan dekatlah dengan sutra itu. Jangan jauh sutranya di sana. Ini sutra ini, ya ini tiang ini. Nah, tapi jangan terlalu jauh jaraknya, karena nanti orang bisa lewat. Gitu. Maka nanti ada ukurannya. Kalau kita sebenarnya kalau pakai sajadah itu, nah itu udah ukuran nasi itu. Jadi antara garis sajadah itu kan garisnya ini. Nah ini tidak boleh, baiknya ada ini. Ya. Wala ahadan yamurru bainana, dan tidak boleh ada seseorang pun yang lewat di situ. Fa in ja'a yamurru, kalau ada seseorang yang lewat itu utara itu, falyuqatilhu fa innahu syaitan. Ini rawahu Daud wa Nasai wa Majah. Jadi kalau ada orang lewat, maka bunuhlah dia, karena itu adalah syaitan. Ya. Tapi pengertian bunuh di sini jangan membawa itu sampai masa bunuh-bunuhan dalam masjid. Maksudnya ini sesuatu yang diperintahkan. Jadi kadang-kadang memang ya, inilah memang salah satu pentingnya memahami hadis dengan melihat pada konteks. Konteks itu tidak selamanya sesuai apa yang tertulis, tapi ada makna penegasan yang menunjukkan arti sesuatu bahwa Rasulullah SAW mengarahkan kita sebagai bagian dari motivasi dengan bahasa-bahasa yang tinggi. Ya. Sama dengan hadis, ini tambahan juga ya, tapi ini bagian dari cara memahami hadis. Ada hadis membaddala dinahu faqtuluhu. Kalau itu ini riwayat Abu Hurairah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Membaddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Maksudnya siapa yang murtad maka bunuhlah. Nah, tapi kalau ini dilakukan, berapa banyak orang murtad dalam setiap hari? Masa mereka dibunuh semua? Kacau negara kita. Yang kedua, ada sebuah kitab saya baca itu judulnya La Ikrah. Tidak boleh memaksakan seseorang memaksakan dalam satu agama tertentu. Diteliti dalam sejarah hidup Rasulullah. Ternyata semenjak Rasulullah itu kan banyak sahabatnya yang murtad, tapi tidak ada sahabat yang pernah dihukum mati oleh Rasulullah gara-gara murtad. Jadi antara hadis ini dengan praktek Nabi itu tidak perlu dilakukan. Lalu apa makna di sini? Nah, jadi salah satu penjelasannya di sini adalah hadis politik. Yang dimaksud di sini adalah orang yang murtad
lalu kembali kepada kaumnya, kembali kepada komunitasnya untuk menggalang kekuatan memberontak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara di Madinah. Nah itu kan politik namanya. Nah dalam konteks dia ingin memberontak dengan mengumpulkan pasukan, mengajak orang lain juga ikut murtad dan memberontak kepada Rasulullah. Nah keluarlah hadisnya itu, siapa yang ingin mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Maka sebenarnya di situ siapa yang keluar dari agamanya lalu menggalang kekuatan mengajak kaumnya untuk memberontak maka bunuhlah dia. Itu sebenarnya. Maka itu disebut hadis politik. Nah jadi jangan sampai ini kita lagi sholat lalu orang lalu dibunuh. Kenapa pulang dibunuh? Kata hadis. Siapa yang lewat di depan lagi sholat bunuhlah dia. Padahal bukan itu maksud. Kan ini bukan wajib, ya kata kan sunnatul masyru'ah. Ya, walaysat wajibatan. Jadi bukan wajib. Bittifaqil fuqaha, sepakat para ulama fikih ya di annal amra bittihadnya lillah lebih karena perintah untuk memakai sutra itu adalah sebanyak sunnah. Jadi ini sepakat. Jadi kalau ada orang bertanya kenapa lagi marah Pak yang itu, itu salah satu yang hasilnya dari belajar kepada Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ya ini supaya kita kenal juga ya. Jadi ini sepakat, tidak ada imam mazhab yang mewajibkan tentang sutra, nggak ada. Itu semuanya sunnah. Baik di Mekah, ada nggak di Mekah kemarin pakai itu papang kecil di Mekah? Nggak ada kan? Nggak ada. Paling di masjid. Jadi ini ittifaq, sepakat para ulama. Seluruh mazhab tidak ada yang mewajibkan namanya sutra, kecuali Syekh Nasiruddin Al-Albani. Nah itulah yang banyak bukunya diterjemahkan di Indonesia. Itulah yang merasa tidak seperti sholatnya tidak sah kalau tidak ada di depannya benda-benda. Ya, salafi. Nah itulah yang aku bergerak itu karena sudah tahu situ ada lagu orang ambil lagi di depannya. Marah. Padahal kalau ya tidak usah dikasih kan. Jadi kalau sudah selesai sholat dirapikan. Karena hukumnya sunnah, ya sunnah tapi jangan sampai dianggap sebagai wajib sehingga seolah-olah sholatnya tidak sah kalau tidak pakai. Ini sepakat para ulama, ya jadi tidaklah sampai wajib. Ya hikmahnya, Tuhan manul mururi amal musalli baina yadai. Jadi sebenarnya diantara hikmahnya dari pemakaian sutra itu adalah jadi tadi mencegah ya supaya tidak orang lewat ya di depan orang yang sedang sholat mimma yang tahu ya, jadi karena kalau ada orang lewat di situ kan mengganggu kehusuan orang maka inilah gitu. Jadi semua benda yang bisa dijadikan alat di situ sebagai pembatas itu boleh. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau macam dulu pada zaman Nabi kan tongkat pasang itu. Bahkan orang disuruh di situ boleh itu. Nah tapi kalau kita sini ada penjelasan sini, tidak bisa dibaca semuanya. Jadi kalau makmum itu sutra makmum itu lah yang dipakai oleh imam. Jadi macam kita ini kan sudah ada ini, sudah selesai. Terus yang kedua karena bisa pakai garis, jadi garis. Nah macam ini kan garis ini pembatas. Jadi kalau orang sudah paham ini batasnya, apalagi sajadah itu paling aneh. Cuma sajadah kita ini juga kadang-kadang karena agak terlalu lebar, terus sajadah orang Batak, orang Turki kan lebar terus sajadahnya besar. Nah, kita orang kecil ini pakai sajadah besar. Akhirnya ketika dimasukkan di saf, banyak safnya kosong. Karena sebenarnya kalau saf orang Indonesia itu sajadahnya ya macam ini nih. Ini nggak pas lain sajadah orang Indonesia kakinya. Kan segini kita udah jelasin kemarin itu jaraknya segini lah. Tapi kalau sajadah besar sekali. Nah itu udah masuk. Ada penjelasan sendiri. Udah masuk bagian dari itu. Nah jadi hikmahnya itu untuk menghindari. Yang kedua dengan adanya itu bisa membuat kita lebih fokus karena kemarin itu sudah dijelaskan
di antara sunnah di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu adalah memusatkan pandangan ke tempat sujud. Ketika ada pembatas itu ya tidak kemana-mana, tapi selalu mengarah ke situ. Jadi wakaf Allah Subhanahu jadi bisa ya khusyuk. Jadi pandangan itu bisa ditahan hanya sebatas itu. Jadi tidak ada hal yang bisa membuatnya. Ya, awal Al-Quran sutra, pandangan para ahli fikih mana sutra. Jadi pokoknya arah yang ittihad yang mutlakan atau fi halat khasyati murudi ahad. Jadi ada yang memang menjadikan sutra itu secara mutlak. Ada juga hanya di saat mengkhawatirkan ada orang lewat. Jadi kalau mutlak ini baik dalam ruangan ataupun di luar ruangan itu dianggap sunnah. Tapi sebagian ulama mengatakan yang dipakai sutra itu kalau kita sholatnya di lapangan yang dimungkinkan kan situ tidak ada batas, maka pada saat itulah disunatkan memakai sutra. Jadi kalau di dalam ruangan macam ini kan sudah ada garis nih, sudah ada garis, sehingga orang sudah paham, oh ini batasnya antara orang salah, apalagi orang pakai saja. Tapi kalau di lapangan, nah macam zaman dulu, zaman Nabi, kan di padang pasir tuh tidak ada, maka di saat itu lalu pakai tongkat. Gitu. Tapi kalau udah dalam masjid masih pakai yang itu, yang tadi, nah itulah yang mengurus masjid itu merasa terganggu, berkelahi. Tapi berlebihan juga, sampai berkelahi gara-gara itu. Maqal al-Malikiyah al-Hanafiyah dalam mazhab Malik dan mazhab Hanafi as-sutratu fil fardhi aw nafli mandubatun lil imam wal munfarid in hasyiya ya murur ahad baina yadayhi fi mahalli sujudihi ma faqat. Jadi dalam mazhab Malik dan mazhab Hanafi pemasang sutra itu disunatkan baik ketika dia sholat fardu ataupun dia sholat sunat. Ya, baik dia bagi seorang imam ataupun dia sholat sendirian. Ya, jika ya keduanya ada merasa khawatir bahwa nanti ada seseorang yang lewat di depannya di tempat dia sujud. Itu aja. Ya, wa amal ma'mum fasutratul imam sutratul lahu. Adapun imam ya sutranya imam itulah sutranya bagi makmum ya. Jadi bagi makmum sutranya imam itulah. Nah, jadi kan imam sini nih ya kan sutranya tembok katanya atau kita, maka makmum itu di belakang tidak perlu pakai karena sudah ikut kepada imam. Coba ya kita pakai simbol di depannya Pak, ada kayu-kayu semua, ramai di masjid. Makanya, tapi memang saya baru nggak tahu ya, karena dulu itu di masjid itu nggak ada kayu-kayu. Sekarang jadi ada beberapa masjid dan itu ada di kota-kota aja. Kota-kota aja karena banyak mohon maaf. Yang di kota-kota ini kan banyak yang baru belajar agama itu khususnya belajarnya kepada buku-bukunya Syekh Nasir Al-Albani. Kalau baca kitab-kitab fikih nggak ada. Makanya dulu nggak ada masjid yang ada pakai pohon-pohon kecil. Sekarang udah mulai ramai itu. Karena itu tidak ada ulama semua mazhab kecuali itu. Dan seperti tidak sah. Ya, tapi bukan tidak menyalahkan ya kalau maunya silakan. Ya, tapi jangan sampai salah paham. Karena yang dimaksud sini itu ketika di lapangan terbuka itu boleh. Ya. Jadi sutranya makmum itu adalah sutra yang dipakai oleh imamnya. Yang namu alaihi salam sholat al-fatihah ka ila salam yakun lil qaum. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di sebuah tempat namanya Fathan di Mekah, dia menghadap satu benda itu dan makmum di belakangnya itu tidak ada yang pakai. Artinya itulah yang dipakai. Ya, jadi walau bahasa ditarik sutra, kita mengenal musallim. Jadi tidak apa-apa ketika kita tidak pakai sutra apabila sebagai orang sholat itu sudah merasa aman bahwa tidak akan ada orang lewat. Itu sebenarnya tujuannya itu. Jadi kalau tidak orang
bukan di tempat yang ramai, nah itu tidak usah. Nah kecuali mungkin ya, tapi ini juga masih menjadi perbincangan. Mungkin di antara kita pernah lihat ada orang sholat di atas kereta api, dan itu di Indonesia. Kereta api saja. Jadi kan orang di kereta api itu kan ramai tuan, itu penumpangnya itu. Tiba-tiba ada orang membentangkan senjata, sholat di atas kereta api, jadi orang di situ kaget semua tuh. Padahal orang itu kan musafir dalam perjalanan. Di atas kursi aja sholatnya. Jadi orang tertawa aja kalau orang ahli fikih ketawa lah. Jadi kereta apinya kan gimana kalau kereta api yang sampai di situ kan kereta api tidak lurus mengarah ke arah kiblat. Dia pakai sajadah di situ, bentang sajadah di atas sana. Kereta api hanya orang itu pindah semua orang. Karena kalau dalam konteks itu mematurkan kalau lewat karena tempat ramai. Ya, padahal sebenarnya Islam ini agama yang tidak menyusahkan karena sudah disebutkan bagi seorang musafir boleh sholat dan menghadap ke arah mana saja kendaraan. Ya, sholat itu tidak bisa. Ya, tapi itulah Indonesia. Ya, itu salah satunya ya. Wal mustahab liman sholat di sahra. Nah ini wal mustahab. Kalau ini tadi tidak apa-apa ya. Jadi bagi orang yang merasa aman walam yuwajih al-tariq dan dia tidak menghadap ke arah sholat, jadi ke arah jalanan. Itu. Nah ini juga kita mau sampaikan juga ya. Maka kalau sholat di masjid, ya terutama di masjid, kalau mau itu boleh. Sholatnya di belakang tiang, dia belakang tiang. Tiangnya itu adalah sutra, jadi kita udah dapat sunatnya di situ. Dan yang kedua makruh, jangan sholat di dekat pintu. Itu juga kita repot. Salah sunat di dekat pintu. Waduh, ada orang salah pada pintu kita sudah mau keluar. Itu makruh. Nah, supaya menghindari itu akhirnya dimaksud. Jadi kalau kita sholat di tempat yang tidak ada orang lalu lalang, yang kedua memang tidak menghadap ke arah tempat jalanan itu tidak apa-apa. Tapi ketika kita mau sholat pas di dekat jalanan orang banyak lewat, di saat itu perlu itu. Makanya kalau di lapangan, apa orang lalu lalang tancapkan atas satu, macamnya. Ya, sajadah lah palingan sajadah. Atau ukurannya. Itu kalau mustahil lima salam yusara sebanyak adai audan modern ya audan syai'an ya. Jadi kalau orang salam di sahara itu padang luas ya sama lah padang pasir zaman Nabi itu, maka istilah disunahkan menancapkan di hadapannya itu kayu atau sesuatu atau apa aja yang bisa, mungkin ada tangkai pohon dan bahkan ini al-khat yang garis saja. Ini udah batas ya yang maksudah karena yang dimaksud tujuan utama di situ adalah supaya orang antara dia dirinya itu tidak ada orang lewat. Saya kira itu. Wa qala Syafi'iyah wal Hanabilah. Nah, dalam pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Ibnu Hanbal Ahmad bin Hanbal yustahabbul musalli ayusalli ila sutra, disunatkan bagi orang yang sholat itu menghadap ke sutra. Sawa akan di masjid baik. Jadi walaupun dia di masjid ataupun di rumah tidak usah makan. Ya kalau salilah haitem, maka boleh sholat menghadap ke tembok. Maka bagi dalam kita sholat itu, makanya saf pertama itu selalu bagus. Karena selain pahala safnya, yang kedua dia dekat dengan sutra karena dekat tembok. Itu lah haitem ya, termasuk di rumah. Nah, ini kan masjid yang baik, jadi masjid itu seharusnya al-umudin ya, atau kayu-kayu apalah, tiang, maksudnya tiang lah itu. Amfi fadahin faisal laisyan syakhisin baina dari kasar. Jadi atau salatnya di padang pasir, padang luas, maka dia salat menghadap ya benda-benda apa yang ada di situ, termasuk tongkat, ya, tongkat ditancapkan aja di situ. Jadi bahkan ini ya ini dalam pandangan tadi pada sahabat. Fa'ilam jadi hatta. Jadi kalau tidak ada tadi benda-benda itu langsung ke garis. Ya. Atau sesuatu yang dibentangkan auras musalla kasajadatin. Nah, seperti yang kita
sejadah itu. Nah, kalau ada kata Syafi'iyah sebagai paham dalam ini ada semua dalilnya. Jadi saya kira ini di antara sunat di luar dari sholat ya. Kalau sunat dari sebelumnya sholat, nanti insyaallah berikutnya ini ada berapa kita bicara tentang sholat sunat atau mana berjamaah yang mana yang tidak atau makruh-makruhnya ada berapa. Saya kira ini sebagai tambahan lagi selain silaturahmi kita di subuh Ahad ini, atau ada hal-hal yang bisa kita diskusikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa berdoa kepadanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan bisa selalu bersama-sama. Terutama hidayah dan taufiknya, hati dan pikiran kita selalu ditata untuk menuju kebaikan, keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sambil di sini apa yang ada? Ustaz, tanya Ustaz. Iya, ya. Masalah itu Ustaz. Apa kalau kita sholat kan kita tidak boleh lewat Ustaz ya. Iya. Bagaimana kalau kita pas sholat Jumat, kita udah masuk rakaat kedua tiba-tiba batal. Sholat kita batal bang angin. Apakah kita boleh melintas, kita mau uduk lagi? Nah, apakah seandainya ada yang melarang tetap kita lewat atau gimana Ustaz? Ya. Ini satu sisi dilarang, tapi sisi lain ini kewajiban soal wajib dan darurat, karena kalau sholat fardu biasa kan bisa kita menyusul. Kalau sholat Jumat kan tak ada rondekin juga. Ya, dalam kondisi begini ya, karena yang dilarang melintas ini memang tidak ada kepentingannya yang bagian dari sholat, sehingga betul-betul dilarang. Sampai Nabi mengatakan perang dulu ya, karena dianggap mengganggu orang. Tapi kalau karena rakaat kedua, kalau tidak perlu bisa kita lewat dari sholat Jumat itu, maka ya kita lewat dengan cara-cara yang sopan, tidak mengganggu keusuhan. Bahkan ya kalau ada sedikit lewat dari telepon, tapi tetap aja lewat orang, sama sholat Jumat ya. Jadi kalau ada yang begini, kita lewat. Padahal yang dilarang itu ya tadi itu, misalnya kita kan lagi sholat, ini orang lewat itu boleh. Maksudnya dilarang begini supaya bisa lewat di tempat yang lain. Ya. Tapi kalau ini orang keluar karena mau pergi berwudu, mau melanjutkan sholatnya, apalagi sholat Jumat, saya kira kita Bisa lewat tidak? Boleh ya. Karena itu wajib. Jadi pelanggarannya tidak masuk ke dalam kategori sebagaimana sini, karena yang dilarang itu memang orang yang tidak punya kepentingan itu dengan. Ya, saya kira itu Allah bersama. Santri-santri ini dari Ponpes Ustaz. Oh, kalau santri Sebelah di mana? Sebelah ini Perkemang sini masjid. oh iya, di bawah ini. Alhamdulillah. Oh iya, kan dekat di sini ya. Oh, ini Perkemang. Masih ada masjid, sebelahnya tuh ada gang masuk ke dalam. Oh, masuk. Alhamdulillah. Biasa ya tikam di sini nih. Oh iya. Yuk, yang mau tanya lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami yang sering sakit, ini kalau hubungan
kami nggak bisa jalan, ya ambillah dekat saya yang buat tayamum. Oh, tayamum. Apa itu sah? Jadi kami nggak bisa gerak kemana-mana, bertemu di tempat. Nah, ini saya berusaha, saya perhatikan seperti Pak Bro tadi, berbicara tentang sholat. Iya. Mulai ajaran kami masuk Islam itu, kalau ajan saya perhatikan betul. Dan seperti apa saya yang sampaikan sampai sekarang, kalau ajan saya tetap perhatikan seperti sholat tuh. Karena itu kalau jawab ajan itu, masya Allah, nah, ini tetap bisa. 30 tahun yang lalu itu amalkan sekarang. Nah, itu kalau kami sakit tuh kadang-kadang berat sekali, bahkan pakai isyarat saya sholat. Nah, tapi alhamdulillah apa sah karena itu dengan tayamum dengan tembok apa ada apa itu semua itu bisa kita lakukan. Maka sama. Terima kasih. Ya, jadi pertama memang ini bagus nih dari pengalaman sudah puluhan tahun memberikan perhatian begitu kedengaran azan itu sudah langsung. Ibu saya itu kan usianya 84 tahun sudah wafat. Karena rumah saya dengan masjid, kayak dia Pak ini rumah saya dengan masjid di kampung saya Sulawesi itu. Jadi tidak ada batasnya rumah dengan masjid, cuma kayak di lapangan jalanan, kayak Pak Yoko. Jadi begitu kedengaran azan, selalu dari mulut ibu saya, alhamdulillah. Itu kebiasaan orang dunia itu. Jadi begitu kayak kan di kampung dulu ada duduk. Nah, begitu kadang duduk menandakan waktu sholat sudah masuk. Begitu alhamdulillah. Artinya bagian dari rasa bersyukur masih sempat ada waktu. Jadi itu sudah ada perhatian terhadap azan. Itu bagus dan alhamdulillah Bapak puluhan tahun. Yang kedua masalah tayamum. Nah, ya ini kita udah pernah bahas beberapa waktu yang lalu. Memang pada hakikatnya ya tayamum itu adalah menggunakan debu yang bersih. Jadi sebaiknya memang debu yang bersih. Maka salah satu caranya adalah kalau kita kan karena sakit ya, jadi nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapa. Kalau bisa minta tolong, itu lebih bagus diambilkan. Tapi tidak dapat di kota ya. Kalau di kampung-kampung itu memang karena masih banyak tanah kosong, nah itu bisa dimasukkan. Ada guru saya itu di rumahnya itu tidak pernah selalu disiapkan karena antisipasi ketika lagi demam lagi apa nggak bisa kena air, ambil lagi debu sedikit untuk tayamum. Nah kalau dia dipakai di tembok karena ada satu mazhab namanya Malik Salam menganggap pengertian sa'id dan thayyibah kan itu dipakai ayatnya itu. Ya. Jika fa'in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum min al-baiti wa lam tajidu ma'an. Itu. Jadi ketika kita mau wudu tapi dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir dan batal wudu tapi tidak ada air. Fa'ilam tajidu ma fatayammamu sha'idan thayyiban. Bertayamumlah dengan sha'idan. Nah, ini pengertian sha'idan. Kalau pengertian sha'idan jumhur ulama, itu tadi debu turab yang tahir bersih. Tapi ada ulama memahami mana secara umum seperti yang ada dalam kamus bahwa yang namanya sha'idan semua yang ada di permukaan bumi. Maka masuklah kategori itu ya, karena semua di atas permukaan bumi itulah ya ini. Cuma kalau pakai ini tengok dulu ini ada nggak debunya meleket. Kalau tidak, apalagi di pesawat, mana ada debu di pesawat. Hati-hati ya. Yang kedua, kalau di tembok-tembok ini yang justru dominannya adalah kapur. Nah itu karena kapur dalam ulama fikih itu tidak boleh jadikan tayamum karena dia sudah berubah. Jadi sudah mengalami perubahan. Kapur itu tidak, apalagi beda erosin. Itu karena sudah bukan lagi debu, bukan lagi dari tanah.
Jadi selama masih ada ikhtiar yang bisa membantu kita untuk menyiapkan itu, bagusnya minta tolong. Tapi kalau betul-betul darurat, ada ulama yang menggunakan itu, tapi konteksnya darurat untuk dihormatin waktu karena sama sekali tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau masih bisa, upayakan ambil apa di dulu yang satu. Karena sedikit ya, karena yang ini kan cuma ini buatnya. Nah selesai. Baru satu alat ya. Itu kubur sekali. Ya. Boleh. Kemudian kalau mandi tayamum ganti mandi beran itu guling-guling. Saya kira itu banyak sambil makan sambilan. Kalau tidak ada kita tutup. Tidak ada. Pak Jadi tidak ada. Bapak juga sambil ngopi, Pak. Oh iya, saya ambil. Kalau tidak ada kita tutup. Kalau ada yang hasil kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Siti, Bu, suaranya, Bu. Iya. Karena dalam Islam itu kan ada juga makhluk manusia ini adalah makhluk pengetahuan. Yang namanya seperti Ustaz Hidayat. Memang senang sekali dengan ilmu kebenaran yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyenangkan. Terus masalah kamu dilakukan secara tanpa. Nah, bagaimana kurikulum ilmu yang harus kita pelajari sebagai umat Islam agar dapat menjalankan Islam secara tanpa? Itu saja yang ingin saya tahu. Apa pertanyaan saya, Ustaz? Terima kasih. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih banyak Ibu. Ya, ini memang ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam as-silmi. Ada dua tafsirannya di situ. Pertama yang dimaksud as-silmi itu adalah berbuat kedamaian, keselamatan. Tapi ulama yang lain banyak menafsirkan as-silmi itu bis-silmi, maksudnya bil Islam. Padahal dia sudah beriman, bukan sudah beriman tuh. Wahai orang-orang beriman, ulu bis-silmi kafatan, secara kafah, secara menyeluruh. Nah, kenapa mayoritas ulama tafsir memaknai as-silmi dalam pengertian Islam? Yang kedua ada kata-kata kafah. Nah, karena asbabun nuzul ayat ini begini. Dulu pada zaman Nabi ada orang masuk Islam dan dia sudah beriman karena sudah masuk Islam. Tetapi kebiasaan agama lamanya tetap dipakai. Itu misalnya ada orang Yahudi masuk Islam, dia sholat seperti kita. Tapi kalau hari Sabtu dia pergi ikut tetap merayakan sebagaimana kebiasaan lamanya. Kan hari Sabtu itu hari kebiasaannya seperti bagi kita itu hari Jumat. Jadi dia pergi tetap melaksanakan ibadahnya seperti ibadah orang Yahudi. Itu orang Nasrani sesudah masuk Islam, praktek keagamaan Nasraninya yang lama tetap dijalankan, akhirnya mencampur adukan. Nah, jadi dia menjalankan agamanya separuh, lalu menjalankan agama lamanya juga separuh. Maka turun ayat ini menegaskan kalau Anda mau masuk Islam, Anda beriman dan masuk Islam, ya masuk Islam total kafatan, itu dimaksud kafah. Nah, tapi hari ini di mana orang kafatan itu pokoknya satu orang dia semuanya dari sisi ini mulai ekonomi,
budaya, kesehatan, pendidikan, dakwah, semuanya. Nah, saya tidak tahu. Memang secara prinsip iya, tapi untuk totalitas seperti itu tidak mungkin. Karena dalam praktiknya, tapi makna dasarnya ayat itu jangan lepas dari asbabun nuzul. Karena itu asbabun nuzulnya itulah menjelaskan kenapa dikatakan wahai orang beriman masuk Islam secara kafah. Kafah itu artinya jangan masuk Islam tapi setelah mengenal syahadat tapi praktek agama lamanya kita dipakai. Maksudnya tinggalkan itu betul-betul kamu Islam. Masalah nanti kamu semua praktek dalam agama itu kan setiap orang beda-beda itu. Beda-beda. Tapi yang kedua itu yang tadi bagus kalau misalnya bidang akidah, bidang ibadah syariah, bidang muamalah, bidang dakwah, bidang ekonomi, bidang politik, bidang apalah semuanya. Nah, itu bagus, prinsip dasarnya seperti itu. Tetapi untuk kita mau tuntut semua orang lengkap utuh itu susah, bahkan tidak mungkin. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak praktek di kalangan para sahabatnya itu berbeda-beda juga. Makanya Nabi itu biasa memberikan tugas sesuai dengan kapasitasnya. Karena sahabat Nabi ini ya katakanlah saja misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu punya kelebihan masing-masing. Ada yang lebih ahli di bidang ini. Nah, contoh ini saya bercontoh saja. Nabi itu beliau bilang khudu Al-Quran, ambil Al-Quran dari sahabat 4 orang. Artinya kalau anda mau belajar Al-Quran, belajarlah ke 4 orang ini. Dan siapa disebut? Salah satunya itu adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Abu Bakar tidak disebut. Umar bin Khattab tidak disebut. Utsman ibn Affan tidak disebut. Apakah Abu Bakar, Umar baca Al-Qurannya tidak bagus? Nah, karena ini yang disebutkan karena memang di bidang itu. Bidang itu juga yang lain. Begitu juga yang lain ada yang lebih ahli di bidang ini, tapi Nabi merekomendasikan untuk yang lainnya. Jadi karena semua orang itu punya keahlian lebih daripada yang lain, tapi untuk melengkapi semua bidang keahlian itu agak-agak. Maka itulah sebabnya dalam proses sejarahnya pun juga kemudian begitu. Maka di Madinah itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu ada 7 sahabat yang dijadikan acuan. Maka itulah disebut ahli fikih. Ada fuqaha 7 di Madinah itulah disebut jadikan rujukan. Pada sahabat yang lain banyak. Nah, inilah cikal bakal lainnya mazhab. Karena sejak Nabi itu, sejak sahabat itu sebenarnya sudah ada cikal bakal sahabat. Karena kan sahabat ini hidup pada zaman Nabi. Ketika Nabi wafat, mereka mengamalkan agamanya, tidak mengatakan, tidak semuanya. Wah ini kan saya ngacu ke hadis. Nah, dia nanya dulu sahabat. Ada sahabat yang tuh. Nah nanti sahabat ini yang kemudian pindah ke kampung-kampung, ke daerah-daerah itu menjadi rujukan. Nah, jadi makanya kalau Imam Al-Ghazali dan imam-imam usul fikih yang lain bahwa kemampuan dan watak setiap orang itu dalam sejarah peradaban kemanusiaan tidak bisa dipaksakan bahwa semuanya harus menjadi ahli ijtihad, mujtahid. Pasti ada mujtahid yang bisa langsung kepada Al-Quran dan hadis dan itu jumlahnya sangat sedikit. Lalu yang lainnya cuma ikut aja kepada imam mujtahid, tapi dia tidak mampu untuk ikut kepada Al-Quran langsung. Maka itulah di keluar ayatnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri. Ahli dzikri salah satu maknanya adalah imam mujtahid, karena mereka ini saja yang bisa mampu membaca dan memahami pesan apa yang dimaksud dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita ini kan tidak mampu, hanya ikut apa yang disampaikan oleh para ulama. Ya, jadi salah satu maknanya sekali lagi pertama
kafatan itu menyeluruh dalam pengertian menyeluruh, maksudnya secara totalitas masuk ke dalam Islam dengan meninggalkan praktek-praktek agama terdahulu. Itu maknanya. Ya, itu maknanya. Makanya dipanggil, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam. Nah, Islam itu dimaknai karena sebab nuzulnya begitu. Kalau terjemahnya silmi itu keselamatan, kedamaian. Maka kalau ada ulama yang mengabaikan sebab nuzulnya, maka ayat itu memerintahkan berdamai dengan siapa saja, berdamai dalam hal apa saja. Yang kedua maknanya tadi itu, ini yang akhir-akhir ini dari dipakai bahwa Islam ini diamalkan secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Maksudnya itu secara akidah, secara ibadah, secara muamalah ini dalam transaksi apapun, ekonomi dan seterusnya, dalam bidang politik, dalam bidang pokoknya semuanya, semua aspek kehidupan. Nah, seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan sistematika kurikulum kita dalam mempelajari ilmu agama, ini penting. Ini sangat penting karena kalau kita tidak punya sistematika dan kurikulum, itu kita lompat sana, lompat sini. Ya, kalau lompat sana, lompat sini tidak punya kurikulum dan sistematika, itu bisa labrak sana sini. Nah, itulah yang bahaya juga. Bayangkan orang belajar tasawuf, langsung belajar tasawuf, tapi tidak ada ilmu syariatnya, tidak ada ilmu fikihnya. Ketemu dengan orang baru belajar itu tidak salah, karena dia bicara tentang hati. Apa kesimpulannya? Yang penting hati bersih. Ini repot nih. Yang penting hati bersih. Waduh, tidak salah, ini salah guru nih. Salah guru. Jadi syariatnya dulu. Makanya ada sekarang buku saya baca itu, tapi karena gimana pertimbangannya ya. Jadi ada lagi kitab tanda dulu, dalamnya itu pertama dulu akidah atau yang kemudian fikih atau tasawuf. Nah, lalu muamalah. Jadi sistematikanya, terutama begini, mohon maaf ya, ditambah saja sedikit lagi. Jadi dulu kalau kita belajar pertama kalau belajar agama, misalnya fikih itu tauhid itu buku singkat-singkat tapi jelas mengenal Allah itu. Kemarin ada kita pakai itu al-Aqaidah Islamiyah. Jadi mengenal Allah melalui Asmaul Husnanya itu dengan menyebutkan Allah dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kan mengenal kasih sayang. Yang kedua mengenal Allah melalui dengan ciptanya, dengan menengok, membuat kita lebih tenang. Nah, kalau dalam tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu disusun sifat-sifatnya, karena itulah yang kita hafal. Man khalaqa as-samawati wal arda, siapa kita langit dan bumi? Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal arda. Itu cara belajar dari awal. Jadi tidak langsung belajar umum. Jadi tapi itu diuji, itu belajarnya. Yang kedua, untuk belajar fikih, kalau belajar fikih, kalau zaman dulu itu kita pakai fikih yang sederhana. Di situ hanya langsung dijelaskan, misalnya rukun salat, rukun wudu, rukun mandi dan seterusnya. Tapi tidak dicantumkan tentang ayatnya, tentang hadisnya, tentang pendapat para ulama. Karena kalau dicantumkan pendapat para ulama, maka kita dibingungkan dengan adanya perbedaan pendapat. Seperti kitab ini. Cuma kitab ini saya pakai karena kita beragam. Untuk apalagi saat ini banyak orang bertanya, kalau tidak ada dalilnya kita diragukan, maka saya pakai kitab itu. Kalau dulu kita belajar halnya itu sistematikanya dan kurikulumnya, misalnya pakai kitab Safinatun Najah, itu singkat-singkat Safinatun Najah, Fathul Qadir, karena itu semacam ringkasan. Itu Fathul Qadir, Safinatun Najah, apalagi itu yang kita pilih yang sederhana. Situ tidak banyak pendapat, jadi hanya satu aman. Nah, tapi kalau sekarang ada susah karena udah masuk semua. Nah, itu sistematikanya. Jadi memang bagus tuh ada memang kurikulum. Nah, kurikulum
yang disusun itu, tetapi kurikulum itu juga mempertimbangkan konteks di mana kita kebetulan tinggalnya. Ya, jadi ada yang secara global, ada yang secara religi. Termasuklah dalam bermuamalah, muamalah ini jual beli, dukung dan seterusnya. Tapi memang kalau diatur itu ya butuh waktu. Tapi ya dalam konteks pengajian ini kita nambah-nambahnya ya, ngecas karena umur kita ini udah umur begini, tidak ada lagi waktu lagi. Cuma ini lah nambah-nambah ngecas. Saya kira itu Bu ya. Kasih banyak. Satu kali kita. Dalam sholat berjamaah kalau berdua orang kan jarak dekat ya Ustaz ya. Iya. Ternyata ada jemaah yang baru datang, dia lalu nggak ini bahasa nggak kasih tahu gitu, dia lalu di samping, artinya kan jemaah yang baru kan nggak ikut pengajian, ada penanti lah kan, sampai dia kasih tahu kita mundur, tapi dia tetap di samping. Nah, gimana tindakan kita? Apakah imam yang jadi imam ini maju, atau ke jemaah yang kedua ini mundur? Karena ini nggak kasih tahu bahwa dia mau makmum. Gimana tindakan kita Ustaz? Apakah lanjut tetap ataukah maju atau ada yang mundur? Ya, ini juga masalah. Ini sering karena ada menyusul kan? Iya. Jadi pertama pada posisi imam dengan makmum itu membedakan, satu adalah posisi. Jadi imam itu harus lebih depan. Jangan dia terlalu luar itu. Kan itu hampir sejajar. Jadi mundur satu. Yang kedua, posisi yang diambil bagus pertama itu ada sebelah kanan. Kalau berdua ya. Jadi imam, ini makmum sebelah kanan nih, makmum sebelah kanan. Nah, sebelah kanan. Nah kalau imam sendiri, ya, lalu ada yang kata sebelah kiri, ini kan makruh. Karena di sunnah ini makruh. Makruh itu artinya menyalahi ketentuan sunnah. Maka di sini makruh. Maka pertama ini dulu ya. Imam ini sebaiknya ini mendorong, ini didorong, diginikan. Maksudnya disuruh pindah ke kanan. Ini masalahnya tak pasang. Nanti kalau digeser baru pulang ada terjadi persilatan. Jadi dalam kondisi begini kita maklumi. Nah, jadi ini Arab maklum. Jadi kita maklumnya ya maklum. Padahal seharusnya sebelah kanan. Ini terjadi pada sahabat munafas. Jadi Nabi itu mengerjakan itu jadi sunnah. Nah sekarang yang kedua, ini kan sudah posisi sudah bagus. Nah ada yang ketiganya ini yang saya tahu, yang ketiga datang itu mesti ambil sini. Tuh, mesti ambil kiri untuk kan sahabat itu harus selalu keseimbangan. Nah dalam posisi begini, maka imam itu maju ke depan imam. Nah ini tadi kan sudah ada jarak, maka inilah yang harus ini rapat. Tapi jangan kasih apa-apa. Apa itu apa kalau pramuka ya? Satu langkah ke kanan kiri. Itu kalau mengerti nih, kalau santri itu paham tuh imam maju. Ya, mestinya imam yang maju tuh kalau dia udah, tapi dia pun tahu, tapi kalau nggak tahu kan makmum lah yang harus ngambil. Ya, apalagi kalau di imam ini kan sudah ada tempo, nggak mungkin imam yang maju. Maka makmum ini yang melangkah. Cuma langkahnya, melangkahkan kaki itu, langkah kaki berhenti, baru melangkah kembali. Ini sebabnya sudah 2 kali bergerak, tetapi tetap hitungannya 1 karena dia berhenti. Tapi kalau begini, ini 3 berturut-turut, itu bisa apa? Apanya? Bebas. Kalau mengangkat tangan, mengangkat kaki, orientasi, yang penting ya mana yang paling nyaman. Yang penting yang diaturnya itu adalah pergerakannya jangan berturut-turut, tapi berhenti dulu. Harus setelah itu angkat lagi. Kalau masih pendek, masih agak mau perlu jarak, angkat lagi.
Nah, walaupun 3 kali mengangkatnya, tetapi tetap dihitung 1 langkah. Tapi kalau ini, nah itu dihitung 3 tuh, nggak boleh. Apalagi kalau tali megangnya, nah itu. Makanya hati-hati tuh cara pergerakan itu, posisi itu ya. Setahu saya seperti itu. Nah, cuma ini yang menjadi soal itu ketika tak paham, Nah itu Jadi bolong. bolong. Karena itu makruh. Maka jadi itu salah satunya ya, menjaga keseimbangan itu, keseimbangan. Jadi supaya tengah-tengah itu. tadi yang sebelah kanan tuh Ustaz. Yang ngambil tepi bukan kiri kanan. Yang ngambil Nah. nyambung. Nah itulah. Nah dalam posisi itu, kalau saya biasa tahu di belakang saya itu, saya yang bergerak sedikit maju. Imam. Iya, saya bergerak maju dengan mengambil posisi ke arah kanan supaya saya bisa menengahi antara duanya. Kalau tidak itu kan miring tuh. Kalau ada lagi yang datang yang peserta ketiga kanan lagi, akhirnya miring begini. Tapi kalau kita imam masih ada kosong depan dan bisa bergerak, akhirnya dia bisa seimbang. Lari langsung ya. Nyerok ke kanan. Tapi itu tadi dengan langkah yang pelan, langkah yang pelan. Laminah. Ya, tumanina terjaga. Ya, saya kira ini kita cukupkan untuk sementara. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terutama ibu-ibu yang memberikan perhatian ini untuk konsumsi. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terbaik, terutama yang mengurusi surau ini penuh perhatian luar biasa fasilitas. Saya kira itu mari kita senantiasa berdoa semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, keadaan kuat dan ada kesempatan terutama hidayah dan taufiknya Allah selalu menentukan hati dan pikiran kita. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.